Ya, kali ini saya mau menjelajah dengan sepeda listrik ini. Kebetulan saya baru dapat dan kita mau coba sampai berapa jauh dia sambil jalan-jalan di belakang perumahan saya. Oke, ikuti terus. Ya, selamat datang di vlog saya. Pertama kali lagi setelah sekian lama saya sudah tidak ngevlog. Dan kali ini kita ngevlog baru dengan bersepeda sambil berolahraga. Sekarang saya lagi mengendarai sebuah sepeda listrik dan baru ditempuh dengan jarak kurang lebih sekitar 2 km. Nah, kita akan ikuti di perjalanan saya ini dalam vlog sepeda listrik ya. Sepeda listrik yang saya pakai merek Aviator, saya tidak di-endorse ya teman-teman. Dan modelnya seperti ini. Nah, ini seperti ini, dia ya indikatornya ada untuk kilometer dan indikator baterai ya. Tidak terlalu banyak indikator, hanya itu aja. Dan kita akan coba menelusuri perjalanan ini. Perjalanan yang saya tempuh ini ada yang naik gunung dan ya ada yang jalan rata. Ya, karena itu vlog ini sambil jalan sambil olahraga. Oke ya. Kita jalan pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita coba lihat seberapa kuat. Nah, untuk kecepatannya saya tidak terlalu push, jadi perlahan-lahan aja. Ini di belakang perumahan saya ya. Nah, ini adalah pintu air Cibunar ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada jalan naik ke atas dan mustahil untuk ini sepeda bisa naik ya. Nah, dia paling cuma sampai sini. Ya, ini pun sudah oke. Nah, selebihnya sekarang kita dorong ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita paksa. Kalau kita paksa bisa jebol, bisa panas, bisa rusak. Ini agak ekstrim. Oke. Ya, ini dia. Kita dorong. Kita coba ya. Sini bisa apa enggak? Oke. Kalau sudah di atas udah bisa ya, tapi tidak bisa langsung cepat. Jadi tempatnya sih sudah agak lebih enak ya, karena jalannya sudah di beton ya. Ini dengan kecepatan, yuk bos, kecepatan kadang-kadang 18-20, ini kali 26 ya. Seru juga menggunakan sepeda listrik seperti ini karena first impress adalah kesannya oke gitu, enak untuk dibawa-bawa ya. Nah, kita nggak ikut ke bawah, kita lurus ke atas dan kita lihat seberapa jauh sepeda listrik merek Aviator ini bisa kita tempuh. Nah, ini ada lampu LED ya. Nah, ini agak naik sedikit ini, tapi nggak terlalu naik banget. Nah, berat badan sekarang saya sudah lumayan 95. Jadi ya, tapi tetap dia masih kuat ya. Ini sudah jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 3 km. Ya, baterai indikatornya masih penuh. Ya, jalannya masih diperbaiki. Kita nggak tahu udah bisa lewat apa enggak ya. Oh, udah. Ya, jadi yang enaknya jalannya ini sudah makin bagus ya. Jadi udah bisa dilewati oleh kendaraan yang seperti ini, apalagi sepeda listrik seperti ini ya. Bisa dikatakan kendaraan ya. Jadi teman-teman, ikuti vlog saya ini dan kita akan lihat seberapa jauh jarak yang dia akan tempuh. Saya bawa speaker nih teman-teman, jadi ingin coba jajal speakernya sambil jalan-jalan. Oke, saksikan terus. Ya,
Jadi kita sambil dengar musik ya teman-teman ya. Nanti lagu ini pasti kena copyright. Tapi yang pasti ini ya enaknya kalau umpama di kampung-kampung jalannya sudah seperti ini. Jadi sambil olahraga, kenapa saya katakan sambil olahraga? Karena pada saat kita bersepeda ada tempat tertentu, spot yang tidak bisa kita sepeda ini tidak mampu, nah kita dorong. Ya, ini ya. Ini desanya, saya lupa desa apa. Tapi masih, kalau tidak salah masih Cibunar. Ayo Bu. Nah, halo. Nah, jadi semua rata-rata di sini menggunakan sepeda listrik ya. Jadi sepeda listrik ini sudah begitu banyak rupanya, begitu macamnya. Nah, ini adalah Kampung Cibunar ya. Kampung yang asri bagi saya dan sangat nyaman untuk kita lalui dalam bersepeda listrik. Tempatnya yang enak ya. Nih sampai ibu-ibu aja punya, rata-rata punya sepeda listrik. Nah ini mereknya sama, ini Aviator. Nah, mereknya sama, ketemu sama sejodohnya. Ya. Jadi perjalanan yang kita mau tempuh ini kurang lebih sekitar kita coba sampai kemarin kita sudah coba sampai 8 kilo itu tembus ya, 8 kilometer. Nah kali ini kita coba berapa kilometer jarak tempuhnya ya. Ya. Jadi ini bedanya 8 km dengan baterai penuh ya, baterai full. Nah ini teman-teman, jadi asiknya nih kita lagi wes mantap. Jadi inilah bentuk kalau di desa ini, tempatnya asri. Ini nih, wah ini sepeda listrik semua. Rata-rata ada yang menggunakan motor, tapi lebih banyak sekarang didominasi oleh sepeda listrik. Kenapa? Pertama, hemat BBM. Ya. Nah, kita ketemu lagi nih dengan sepeda listrik. Oh, mantap. Ya, nah ini sepeda manual. Ya, memang lebih sehat seperti ini ya, menggunakan sepeda manual seperti ini. Ya. Jadi ikuti terus ya teman-teman sampai berapa kilometer kita akan tempuh. Saya sih tidak ada ukuran kilometer, tapi karena saya sering jogging di tempat ini, saya pelajari sampai dia di Indomaret itu kurang lebih sekitar 5 kilometer. Sekarang jarak tempuh yang kita sudah tempuh kurang lebih sekitar 4 kilometer. Nah ini menggunakan sepeda listrik semua. Tempatnya asri. Tempatnya asri ya. Jadi itu yang saya suka dari tempat ini. Nanti kita lihat seberapa banyak indikator listrik yang dia konsumsi untuk dalam perjalanan ini. Dia pergi dan dia kembali. Ya. Ini kecepatannya 33 km per jam. 35 km. Dan ini adalah batas kecepatan maksimumnya 35 km. Saya nggak tahu, memang didesain seperti itu. Dan yang pasti ya tentu ada memiliki tujuan. Ya, ada beberapa titik yang memang sepeda listrik ini harus saya dorong ya. Oke. Kita sudah, ini kita mau diturun-turun. Ada turunan.
Asal kita jangan terlalu main gas ya. Ketika turunan seperti ini mendingan kita los, jangan digas. Karena kecepatan ini saja sudah kecepatan lumayan. Kan dalam kita bersepeda seperti ini kan kita tidak perlu ngebut-ngebutan, kita perlu santai saja. Ini namanya hutan bambu. Ini daerah yang paling dingin, tempat yang dingin sejuk lah ya. Kalau bilang dingin ya memang dingin, sejuknya. Jadi kita hanya perlu santai saja. Ya, pengereman yang saya pakai adalah pengereman belakang. Ini mereka lagi olahraga. Oke. Nah, di depan saya ini ada tanjakan yang tidak mungkin saya pakai alat ini, sepeda listrik ini. Nah, ini odong-odong teman-teman. Ada odong-odong. Nah, ini cukup ekstrim juga, tapi tidak seperti yang kayak tadi. Kalau sudah di sini kita jangan coba-coba ya, kita rem aja, kita dorong. Nah, ini sudah Indomart teman-teman ya. Indomart, dan kita arah ke kiri. Ke kiri ya, arah ke sana. Ini tembus ke Tangerang dan ini tembus kembali ke Parung Panjang ya. Tapi kita mencoba muter tembusnya kembali nanti ke Salimah ya. Tapi ini kita lihat jalannya bagaimana. Baterainya masih penuh ya. Nah, ini saya ada di perumahan Puri Living Parung Panjang, Jagabita, desa Jagabita ya. Nah, masih ini indikatornya masih penuh. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini sudah di ujung dari Bogor ya. Nanti sebentar kita lewat perbatasan antara Bogor dengan Tangerang. Ya. Jarak tempuh yang saya pakai untuk sepeda Aviator ini sekarang sudah kurang lebih sekitar 7 km ya, 7 km. Dan ini adalah sawah yang membentang ya. Nah, nanti dari sana kita ketemu namanya jembatan antara Tangerang dengan Parung Panjang atau Bogor. Dari situ kita ambil ke kiri untuk ke Bogor ya. Ini daerah ke Cibunar, Parung Panjang kembali, dan ini menuju ke, bisa tembus sampai ke LG atau Tangerang ya. Ikuti ya, kita lihat seberapa jauh sepeda Aviator ini. Indikator baterai masih penuh ya. Nah, kalau jalan menurun saya pergunakan saya mempergunakan dengan mode yang mematikan mesin, mematikan listriknya, agar supaya dia lebih awet ya. Ketika naik gunung kita tidak boleh paksa, kita lepas, kita dorong ya. Ikuti terus ya, sambil olahraga, sambil menelusuri alam di tempat ini. Nah, ini adalah perbatasan antara Tangerang dengan Bogor ya. Ya. Jadi teman-teman, kalau daerah ini udah Tangerang, ini Bogor. Ini Tangerang, ini Bogor ya. Dipisahkan oleh sungai. Saya nggak tahu ini sungai apa. Ya, ini sudah kita masuk ke Tangerang nanti. Ya. Jalannya agak melehoi kalau dilewati kendaraan. Kayaknya strukturnya agak kurang gimana gitu, berat. Kita nggak usah lama-lama ya, agak ngeri-ngeri. Oke, ikuti terus teman-teman. Ini sudah Parunggong ya, dan sudah Tangerang ya. Ini sudah desa, sudah kecamatan Tangerang, provinsi Tangerang ya. Jadi
Ini agak naik-naik ya, agak gunung ini jalannya, tapi masih bisa ya. Jadi teman-teman kalau mau lalui di jalan ini masih bisa. Welcome to Tangerang. Nah, jalannya sudah bagus. Dulunya ini jalan rusak ya teman-teman. Saya dulu pernah ikuti pakai motor, dan ini nggak bisa dijalani waktu itu. Nah, jangankan itu, sebelum jembatan aja udah rusak-rusak. Sekarang sudah lebih bagus. Dan di sini sudah banyak rumah ya, sudah banyak rumah. Ya, tampaknya agak sejuk ini. Mungkin karena cuacanya juga ya, nggak tahu ini mau hujan atau enggak. Ada yang mengatakan kalau umpama hujan, sepeda listrik ini tidak bisa dipergunakan. Saya juga belum tahu apakah bisa atau tidak. Ya. Nah, ini agak naik ya, agak ada tanjakan tapi tidak terlalu ekstrim tanjakannya. Kita lihat ini masih bisa dilalui ya. Masih bisa dilalui ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari atas ini, ya kan? Ini agak tinggi. Nanti naik lagi nih. Nah, tuh, naik lagi. Tapi masih bisa dilewati oleh sepeda listrik ini. Sejauh ini saya lihat sepeda Aviator ini, merek Aviator, cukup bagus ya. Cukup kuat ya, cukup kuat. Oh, ini ada kuburan kampung. Sayang ini saya tidak charge penuh. Jadi, nah, di depan kita sudah ada jalan raya, jalan utama ya, jalan ke Bogor dan Tangerang. Nah, anak-anak di sini masih masuk sekolah Lumpang, SD Lumpang. Lumpang itu Bogor. Nah, ini sudah agak sedikit ekstrim. Kita tambah dorong pakai kaki ya. Sudah nggak kuat kalau umpama yang sudah terjadi. Ya, baterainya tinggal 2 hijau 1 merah. Kita lihat ya seberapa kuat lagi dia bisa menempuh. Ini kecil jet. Nah, kita ikuti di sini. Kalau seperti ini kita los aja. Karena baterainya sudah kurang 1 bar, jadi kita sudah mesti waspada. Karena ketika dia sudah hilang 1 indikator, cepat sekali dia untuk berkurang. Jadi kalau turun, kita matikan listriknya. Caranya ya dengan mematikan stop kontaknya. Oke ya, perjalanannya masih cukup panjang. Tapi kita akan lihat masih sampai berapa kuat sepeda listrik ini. Kita akan lihat dan kita akan lihat. Kita sudah di namanya Desa Sukamana. Desa Sukamana ini yang bagian belakangnya itu. Nih, panjang sono. Nih, indikatornya tinggal 2, kadang 3, kadang 2. Kita lihat ya kekuatannya sampai di mana. Nah, ini kalau sudah seperti ini teman-teman harus hati-hati. Saya sudah pernah coba, kalau sudah 2 begini ya bisa mengarah ke habis. Jadi kita lihat ya. Oke, cuaca sudah kayaknya udah agak gerimis, tapi kita jos terus sampai di mana dia kuat. Nah, ini bukan apa ya, bukan apa namanya, bukan bensin, tapi tidak ada salahnya kita coba. Ikuti terus ya, ini indikatornya nggak seperti ini. Wah, ngeri-ngeri. Saya tidak ada telepon lagi. Kita tinggal lihat. Yakin aja bisa sampai. Karena dia baru 1 indikator yang lewat, ya kemungkinan besar sampai di Parung Panjang. Mungkin, tapi kalau sudah merah dengan tinggal hijau 1, merah 1, itu pasti udah nggak kuat kok. Pasti nggak kuat. Pasti dia akan mati. Kita lihat aja. Nggak ngeri-ngeri sedap. Kalau seperti ini
indikatornya sudah 12, artinya peringatan satu baterai habis, karena di sini di dalam kan tertanam 3 baterai ya. Ya, kita lihat seberapa kuat. Ini memang uji coba nekat. Uji coba nekat. Ini kembali ke Tangerang ya teman-teman. Nah, seperti ini jalan menurun yang kita lepas. Ini mungkin karena tidak di-charge atau bagaimana, jadi ternyata listriknya nggak kuat lagi. Alhasil saya dorong ya. Nih saya dorong. Memang kemarin saya pakai, jadi saya pakai sepeda ini berapa kilo, dan akhirnya sudah tidak kuat lagi. Alhasil ya kita dorong jarak ke perempatan yang lumayan masih jauh, tapi ya sambil olahraga ya, mungkin lebih bagus besok-besoknya. Jok depan ini adalah baterai cadangan dengan obeng. Seperti ini udah nggak ada tenaganya, habis. Dan ini masih jauh teman-teman, bukan dekat, jauh ini ya. Ikuti terus sampai di mana. Mungkin kalau sudah di depan baru saya minta teman dorong atau bagaimana.